Di training ini teman-teman bakal dijelasin secara singkat ya tentunya karena kan keterbatasan waktu. Dijelasin kenapa sih harus di EFC. Oke, silakan kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Bambang. Silakan dimulai, Pak. Yo, baik, terima kasih Pak Angga, terima kasih kepercayaannya ya buat saya sharingkan. Nah, selamat malam buat teman-teman semuanya ya dimanapun berada. Nah, saya mau izin malam ini saya akan share ya dari apa yang saya alami. Bukan saya pinter, bukan apa, tapi karena saya tahu lebih dulu. Nah, ini yang mau saya share, apalagi buat teman-teman yang baru pertama kali join atau udah join tapi sedang ranking meraih achieve rank ataupun sedang join tapi ragu-ragu. Apa sih sebetulnya? Nah, kenapa saya sampai dari awal saya sudah langsung ke roadshow kemana-mana ya, berani kemana-mana karena saya udah pelajarin, saya tahu sesuatu bahwa AFC ini ada uang besarnya. Nah, bagi saya lihat, bagi orang-orang yang belum jalan, mungkin menurut saya tidak melihat sesuatu uang besarnya ya. Kalau produk kita nggak usah ragu ya, karena udah banyak orang merasakan, banyak dokter-dokter udah ribuan. Nah, sekarang setelah mereka join, tapi masih banyak yang nggak join, termasuk juga di tim saya juga ada dari setahun yang lalu dia join, dia hanya di grup, dia hanya pantau aja. Sedangkan ini momentumnya lagi naik ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi saya ingin mulai singkat apa yang saya alami, saya mau bagikan supaya berbagi ini semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Ini saya share dulu materinya. Oke, teman-teman ya. Nah, saya sering judulnya kenapa why AFC? Kenapa kok nggak yang lain ya, teman-teman ya? Nah, saya udah pelajarin dari awal ini yang sebetulnya saya cari-cari karena memang sebelumnya saya backgroundnya juga di kesehatan, tapi karena melihat background latar belakang profil begitu saya dijelasin oleh upline saya langsung tahu wah ini bakal booming dan ternyata memang perjalanannya luar biasa ya. Nah, hari ini saya mau share why AFC kenapa? Karena saya melihat di dalam sebuah survei mau apapun juga ternyata gini simple teman-teman. Ternyata nasib orang itu kebanyakan ditentukan oleh apa kata orang. Setuju nggak? Ya kan? Nah, saya mungkin baru setelah saya ngomong ini teman-teman baru nggak ya. Ternyata sebagian besar baik di sini maupun di luar negeri ternyata kebanyakan nasib orang justru ditentukan oleh apa kata orang. Nah, kalau kata orang itu bagus, kata orang itu benar, maka nasib orang itu akan sukses karena dia meyakinin ya. Karena hari ini kebiasaan orang-orang dia malas membaca, dia lebih suka mendengar pakai telinga, dia suka melihat. Nah, ketika yang dia percayain figur otoritas atau orang yang dia percayain dia oke, dia jalankan, dia bisa sukses. Nah, tapi apa jadinya? Ketika dia mendengar dari kata orang yang dia justru dia juga tidak tahu, dia dengar dari orang lain lagi atau dengar dari orang yang salah. Kemudian kata orang itu kemudian diyakini sebagai kebenaran dan diyakini dalam kehidupannya. Apa yang terjadi teman-teman? Nah, di saat itulah ketika dia meyakinin sebuah kata-kata tanpa cross check, tanpa dia mau membedah ulang, apa benar sih? Dia meyakinin ya selesai sudah. Nah, itu menurut versi saya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pernah lihat kan beberapa waktu yang lalu home talk Pak Niko dengan Pak Safiuddin ya. Itu adalah sebuah contoh juga teman-teman. Bagi teman-teman yang belum ikut, saya akan ulang sedikit aja. Nah, perjalanan Pak Safiuddin, dia mantan sopir taksi, sebelumnya sopir taksi di bandara, di Semarang ya teman-teman ya. Nah, ketika di prospek beberapa bulan oleh upline-nya, itu terjadi satu pergolakan yang luar biasa. Saya juga baru tahu ketika saya mendengarkan trainingnya Pak Safiuddin. Nah, teman-teman bagi yang belum lihat, apa yang terjadi? Istrinya, pasangan hidupnya, dia sampai berantem bahkan sampai dia mau cerai. Ini yang dikatakan ya. Jadi istrinya bilang kalau sampai kamu ikut MLM yang nggak jelas itu lebih baik kita bubar. Lihat teman-teman ya, betapa orang yang banyak mendengar informasi yang nggak valid. Mungkin istrinya dia mendengar dari orang-orang teman-temannya nggak valid. MLM itu pembohong. Nah, kemungkinan dia juga korban atau kemungkinan dia gagal ya. Dia tidak mempelajari waktu ikut MLM dipelajarin ternyata nggak dipelajarin ternyata MLM-nya abal-abal atau MLM bodong sehingga ketika rugi banyak
kemudian digeneralisasi, wah semua MLM jelek. Nah, waktu dia dengar istrinya Pak Safyuddin, langsung dia ketakutan. Lebih baik kamu jangan ikut. Nah, tapi Pak Safyuddin lihat, dia ketemu dengan orang yang tepat. Dia ketemu dengan Dokter Luigi, teman-teman. Coba bandingkan kalau dia nggak temu Dokter Luigi, dan dia tidak mengambil keputusan, apa jadinya? Mungkin hari ini dia juga sama, masih menjadi supir taksi ya teman-teman ya, penghasilannya 100.000 kala itu yang saya ingat. Satu hari 100.000 teman-teman. Tapi karena Pak Safyuddin dia melihat pemahaman, oh ternyata enggak apa yang saya bayangkan, ini ada uang besarnya ya. Nah kemudian apa? Dia lantas join lantas punya uang enggak? Dia enggak punya uang, sampai dia gadaikan kalung istrinya ya. Singkat cerita, dalam waktu hitungan bulan, kehidupannya berubah 180 derajat. Nah itu adalah apa? Ketika teman-teman memahami ada uang besar, pasti akan mati-matian. Sama juga ketika teman-teman bisnis ya. Pasti saya yakin teman-teman yang berbisnis konvensional, mengeluarkan modal sampai ratusan juta, bahkan miliar, teman-teman pasti paham bahwa di balik itu akan ada uang besar profit yang luar biasa, walaupun nanti kadang-kadang rugi juga ya, nggak tentu kan teman-teman. Tapi pertama kali adalah teman-teman paham dulu. Nah hari ini saya akan bawa teman-teman, layak nggak AFC kita perjuangkan habis-habisan atau hanya sekedar ya saya ikut-ikutan aja ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah why AFC? Nah saya juga selalu ingat bahwa kata-kata salah satu orang terkaya di dunia ini, Jeff Bezos, dia pemilik Amazon ya, pasti teman-teman tahu ya. Statement yang terkenal dia bilang begini, jika Anda tidak paham detail dari bisnis Anda, maka pasti Anda akan gagal. Nah, ini sama dengan orang-orang yang ketika nggak paham AFC atau cerita-cerita yang sekedar jualan, saya susah nih jualan. Nah, pasti dia nggak paham ya. Apalagi ketika dia bilang bahwa MLM itu pekerjaannya nggak jelas, nah dia pasti dengar dari orang yang salah. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, hari ini saya akan bagi kenapa sih saya pilih AFC. Nah, 10 tahun yang lalu, waktu saya ikut bahwa sebuah perusahaan kesehatan, saya udah tahu tentang prediksinya dari Paul Pilser ya. Jadi Paul Pilser ini kalau teman-teman lihat di Google, itu adalah salah satu penasehat ekonomi Presiden Amerika kala itu ya. Nah ini ramalannya Paul Pilser bahwa nanti ketika orang mencapai baby boomer, dia udah punya pekerjaan, dia punya uang, tapi satu yang dia nggak punya, yaitu apa? Kesehatan. Nah, dia ramalkan nanti akan terjadi booming dalam makanan kesehatan sehingga terjadi next trillion dollar industri ya teman-teman, di mana perusahaan farmasi ini akan meledak dan itu udah diprediksikan ya. Ini ada buku-bukunya, teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian ada satu lagi John Naisbitt, dia seorang futuristik ya, di mana pemikirannya dia melihat bahwa 10 tahun ke depan nanti pola orang bekerja udah berubah. Yang biasanya ngantor, yang biasanya harus bekerja di rumah, itu nantinya akan dia tidak terbatas oleh ruangan, oleh rumah, dia bisa kemana-mana karena perkembangan teknologi. Nah, ini prediksi-prediksi pakar-pakarnya teman-teman ya. Nah, prediksi ini saya lihat sangat cocok ada di AFC. Kenapa? AFC adalah sebuah perusahaan farmasi ya. Nah, kita lihat nih. Nah, cocok nggak ya kira-kira ya? AFC adalah bukan perusahaan MLM, teman-teman. Jadi, 52 tahun yang lalu, AFC adalah sebuah perusahaan farmasi, di mana mungkin teman-teman udah tahu ya, udah terdaftar di bursa saham di sana, di Tokyo Stock Exchange. Artinya bahwa kita melihat di sini, teman-teman, sebuah company AFC yang sudah TBK, dia mau main network marketing. Kepikir nggak teman-teman? Orang hebat-hebat dia melirik tentang network marketing. Tapi orang biasa, network marketing dikatakan sebuah momok. Aduh, sebuah hantu. Ketika ditawarin ini kayaknya orang teman saya yang nawarin ini mau ngambil uang saya, mau ngambil keuntungan saya. Bukan seperti itu teman-teman ya. Karena ini ada miss, banyak orang miss menurut saya teman-teman ya. Nah, sampai perusahaan AFC yang begitu besar, dia turun ke Indonesia dengan sistem yang berbeda. Nah, kita lihat dulunya ini. Nah, teman-teman kalau melihat 50 tahun yang lalu AFC berbisnisnya dengan Singapura, Hong Kong, Korea, China, Taiwan, dan negara-negara yang lain. Cara bisnisnya seperti ini. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih,
Kita kalau mau mengundang AFC atau berpartner di AFC di sebelum-sebelumnya di negara yang lain, kita harus punya uang 15 miliar, teman-teman. Jadi kita depositkan supaya apa? Nah, ini untuk mencegah kita kalau berbuat tidak baik, mencoreng nama besarnya AFC, depositnya hilang. Bayangin teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati menjaga nama AFC. Itu seperti itu. Setelah kita punya uang 15 miliar, barulah kita diberikan izin untuk berjualan. Nah, kita carilah, kita cari SPG dulu, terus kita bikin mulai furniturnya, terus mulai counter-counternya, ataupun kita masukin di toko-toko seperti Watson atau Guardian ya. Kira-kira seperti itu. Teman-teman harus punya kantor. Ya, 15 miliar itu bukan termasuk kantor, nanti ada biaya fixed cost lagi. Jadi kita bayar SPG. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Nah, hari ini kita sangat-sangat beruntung, saya bilang ya. Kenapa saya mau berbusa-busa, saya mau keliling-keliling, karena ini sebuah momentum bagi saya, teman-teman. Dan ternyata udah dirasakan hampir ribuan orang ya. 6.000 orang menurut saya udah cukup untuk sebagai contoh ya. Karena bahwa bonusnya mudah di-achieve. Oke. Nah, untuk supaya kita tidak salah pilih, saya punya ada 4 parameter, teman-teman. Nah, biasanya mereka yang asal percaya sama teman, oh MLM ini bagus nih, udah kamu join deh. Kalau nggak join, kamu bukan temen deh. Ini pasti bagus. Nah, ketika kita percaya dengan omongan orang dan kita kemudian join dan kita tidak mempelajari, ketika perusahaannya tutup, nah itulah kita walah memaki-maki MLM lah, beginilah, inilah. Justru sistem MLM karena bagus, menurut saya banyak ditiru perusahaan-perusahaan yang kadang melakukannya dengan tidak benar atau sekedar mengeruk keuntungan ya. Saya bilang nggak cuma di MLM kok, di perusahaan konvensional juga banyak teman-teman ya. Banyak tipu-tipuan kalau kita tidak mempelajari. Nah, untuk itu saya waktu join dengan AFC, saya pelajarin ini dulu, saya bandingin ini dulu perusahaannya. Nah, jadi teman-teman kalau join di sebuah perusahaan MLM network, Anda harus lihat pertama kali adalah company profilnya. Bagus nggak? Nah, ini pembandingan nih. Ya, sudah AFC sudah lihat ya bahwa kalau AFC dia bukan perusahaan MLM. Dia adalah perusahaan farmasi, teman-teman ya. Nah, dibanding ya dengan perusahaan network marketing yang seperti biasanya atau pada umumnya, rata-rata begini, setahu saya ya, teman-teman ya. Ownernya punya duit dan dia melihat tren. Wah, network ini bisa punya uang, mendatangkan uang yang banyak karena kebanyakan ownernya kaya-kaya kalau booming ya. Nah, dia lihat tren nih. Oh, ini tren jus buah atau tren bubuk ini atau tren gelang atau apapun. Nah, dia lihat. Nah, dia tiru. Wah, ini barang ini suplemen ini bagus, dia tiru. Dia cari pabrik-pabrik yang bisa maklun ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini sebagai pemikiran juga teman-teman ya. Kalau kita sebagai ownernya punya uang, melihat momentumnya lagi bagus, kita sempat nggak bikin di kerjasama dengan pabrik maklun, terus ikutin deh. Waduh, diuji klinis dulu deh, terus diapain? Ya, saya rasa nggak mau ya. Pasti yang mengikutin dia akan takut ketinggalan momentum. Jadi ya udah yang penting hasilnya bagus, rasanya uji rasa. Nah, teman-teman biasanya di sini bukan uji klinis ya. Dia uji rasa. Rasanya oke kok, bisa diminum. Ya udah. Terus kemudian diuruslah surat-suratnya, oke, keluar BP POM-nya. Nah, baru dijalanin. Nah, itu setahu saya ya, karena saya juga pernah ikut dalam konsultasi dengan teman yang sedang membangun perusahaan MLM juga. Adanya uji rasa, uji klinis nggak ada, teman-teman ya. Nah, kira-kira ini perbedaannya, teman-teman ya. Kalau AFC ini perusahaan farmasi awal mulanya. Kalau perusahaan yang pada umumnya, setahu saya mereka seperti itu, ya trennya apa dia bikin sehingga banyak di tempat lain yang hampir mirip-mirip. Biasanya keluarnya seperti itu ya. Nah, ini yang pertama, teman-teman ya. Bisa dilihat perusahaannya dulu. Nah, saya melihat AFC ini luar biasa nih di Jepang, udah ada di mana-mana. Udah perusahaan farmasi, pasti luar biasa. Nah, itu salah satu alasan saya. Yang pertama ya. Nah, yang kedua ini, produk. Nah, ketika saya waktu 2019 saya ikut, teman-teman, AFC begitu udah luar biasa sekali ya. Ternyata udah mulai naik dan awal tahun 2020
saya semakin mantap. Karena apa? Ketika ajang award, pembagian award oleh AP2LI, dia udah membuktikan baru 2 tahun menjadi juara pertama di bidang penjualan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat perkembangannya. Wih, dalam 2 tahun dia sudah mengalahkan 87 perusahaan lain yang kala itu terdaftar di AP2LI. Nah, ini juga pembuktian teman-teman ya. Nah, yang ketiga, tentang plan. Kalau produknya bagus ya teman-teman, misalkan berdagang apapun produknya oke deh, tapi nggak ada untungnya, kira-kira mau nggak? Nah ya kan, wah barangnya bagus nih tapi untungnya nggak ada, capek aja kan, kira-kira seperti itu ya. Nah di sini saya melihat salah satu bonusnya sudah banyak orang raih. Bahkan saya melihat ibu-ibu, bapak-bapak yang dia belum pernah pengalaman, dia bisa mendapatkan 50 juta per bulan. Nah ini ada sebuah yakin, wah ini luar biasa ya. Yang terakhir, nah penilaian saya adalah ini, momentum teman-teman ya. Kalau apapun perusahaan, mungkin teman-teman di perusahaan-perusahaan lama ada nih perusahaannya bagus, produknya udah oke-oke lah, bonusnya oke. Tapi kalau momentumnya nggak ada, kira-kira dagangnya bisa nggak? Kita menjalankan bisnisnya lebih mudah nggak? Atau lebih lama? Nah, kalau biasanya nggak ada momentumnya, teman-teman yang contohnya begini, mau nguji momentum. Teman-teman yang kita tak tawarin 10 orang, 10-10-nya udah tahu semua, bahkan udah bergabung. Nah, itu momentum buat diri kita udah nggak ada. Atau udah lumayan banyak nih, kita kan uji ya. Orang semua udah tahu, momentumnya nggak ada. Tapi kalau banyak yang belum tahu, belum bergabung, nah itulah momentum. Nah, hari ini AFC baru berjalan di tahun ketiga dan membernya pun baru 700.000 dan itu hanya yang aktif pun baru sedikit ya teman-teman ya, nggak semuanya ya. Artinya saya melihat dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia ini sangat besar sekali momentumnya ya. Jadi saya melihat yuk kalau kita mau gaspol sekalian ya. Ini istilah saya teman-teman ya, mungkin yang lain juga gaspol, remblong ya gitu ya, hajar ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah inilah salah satu visi misi yang membuat saya merasa bangga dan ini sebuah momentum saya karena visi misi AFC di Indonesia dia bikin sebuah perusahaan direct selling dan Indonesia menjadi tuan rumah teman-teman ya. Jadi nanti untuk internasional Indonesia biasanya di atas. Nah itu salah satu pilihan saya juga. Kalau di tempat lain biasanya masuk ke Indonesia, Indonesia udah negara keberapa. Jadi kalau kita mau prospek ke luar negeri, kita punya teman, rata-rata mereka udah ada di situ. Nah di sini beda. Kita mau ke Malaysia, mau kemana-mana, negara manapun, semua under di bawah Indonesia, ya kan? Nah itu salah satu, wah ini luar biasa. Nah visi misinya juga ini menjadi wadah transformasi yang menurut saya sudah terbukti ya teman-teman ya. Mungkin ini sudah dibahas oleh teman-teman kita yang udah di waktu NDO atau Pak Niko atau teman-teman senior udah dibahas dan mereka udah membuktikan semua ya. Oke teman-teman. Nah ini lihat kenapa sih rame-rame bikin network? Teman-teman pasti kenal dong perusahaan ini. Nah, ini pun dia meniru nih teman-teman ya. Teman-teman bisa buka di match di berita di Google ya. Zaman sekarang ada Mbah Google kan. Kita lihat ternyata orang hebat pun sekarang melirik. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih banyak orang menolak MLM? Padahal orang-orang top dia sedang membicarakan sistemnya ya. Saya bukan ininya. Sistem network ini ternyata terbukti ya teman-teman ya. Dan Indonesia pun Nah, AFC pun juga terbukti dalam 2 tahun dia menjadi nomor 2 teman-teman ya, penjualan ya. Nah, itulah yang membuat saya yakin, nah juga buat teman-teman ya, apakah layak kita kerjakan. Oke, nah sekarang kita lihat. Ini adalah bapaknya network marketing ya, dia ada buka network marketing dengan Donald Trump. Nah, kenapa sih Pak Robert Kiyosaki dia bilang? Nah, salah satunya ini teman, pada zaman dulu orang kaya tambah kaya nih. Tapi kalau orang miskin tambah miskin. Karena memang benar ya, pola 30 tahun yang lalu, ketika orang mau kaya, itu pasti berpikiran yang ada di mindset kita, kita harus punya modal besar, harus punya pabrik, harus punya karyawan banyak. Dikala itu ya zamannya informasi belum ada, semua mindsetnya seperti itu. Artinya apa? Orang rata-rata semakin stres, semakin nggak punya harapan. Artinya ya udahlah, saya memangnya seperti ini, saya bisanya cuma kerja. Ya udah, saya terima nasib. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, tapi ketika zaman berubah, semua sistem berubah, semua menjadi terbalik.
Jadi apa sih yang nggak bisa berubah hari ini? Semuanya perubahan. Yang abadi apa? Yang nggak pernah berubah. Ya, perubahan itu sendiri. Artinya teman-teman nggak usah kaget. Setiap saat akan terjadi perubahan, ya, dimanapun itu. Oke, nah hari ini kita sangat beruntung, makanya di era sekarang apalagi 4.0 di mana semua sistem digital, network, payment, dropship semua jadi satu, ini akan jadi semakin mudah. Nah, saya baru lihat ini ada di AFC aja ya teman-teman ya, karena sistemnya saya lihat nih sistemnya mahal sekali ya, bisa mengonek dengan Tiki, dengan yang lain-lain. Saya lihat ini luar biasa teman-teman ya. Nah, maka dengan harapan seperti ini, maka orang yang nggak ada duit punya kesempatan untuk menjadi sukses. Nah, kita lihat ya persamaannya ya orang kaya ya di bawah ini ya. Nah, nih teman-teman nih. Orang-orang kaya di dunia selalu membangun jaringan. Sedangkan orang-orang biasa lebih suka mencari pekerjaan. Setuju apa setuju nih? Rata-rata seperti itu ya memang. Nah, kita lihat mereka yang kaya tidak mencari duit tapi membangun jaringan. Nanti teman-teman akan saya sharingkan kenapa sih jaringan salah satu sebuah aset yang luar biasa ya, teman-teman ya. Nah, ini juga ada Bill Gates dan statement yang terkenal, mungkin ada teman yang tahu bahwa ketika dia bangkrut diizinkan mulai dari nol, pertama kali yang dia cari adalah perusahaan network marketing. Ini statementnya orang hebat ya, bukan orang abal-abal ya, Pak Bill Gates ini ya. Kenapa dia carinya network marketing, nggak cari lain? Karena network marketing mempunyai faktor kali yang luar biasa ya. Jadi orang kaya sekarang, dia kenapa cepat kaya? Dia karena pekerjaannya punya faktor kali. Nah, kalau orang biasa nggak ada faktor kalinya, dia hanya cuma faktor tambah rumusnya teman-teman ya. Nah, ini di Naca Najwa mungkin sering teman-teman lihat, saya akan bagi lagi apa? Saya akan repetisi lagi supaya teman-teman tahu nih, ini loh apa yang kita kerjakan ini benar-benar luar biasa teman-teman ya. Dan terbukti memang ya bonus-bonus teman-teman kita, upline-upline kita yang luar biasa, satu bulannya hampir 1 miliar. Nah, sekarang di saat pandemi, siapa sih yang bisa terima uang sebegitu banyaknya? Nah, makanya distributor MLM ini nomor satu. Jadi teman-teman nggak usah gengsi. Saya pun nggak gengsi kok kalau ditanya, Pak Bambang, kamu jalanin apa sih? Jalanin network. Nah, dengan network, kan perusahaannya, kan kerjaannya nggak jelas. Kata siapa? Saya selalu bilang gitu. Kelihatannya kerjaannya nggak jelas. Bangun saya bisa siang, jam 10, jam 12, tapi penghasilannya jelas. Saya balikin seperti itu teman-teman. Memang betul waktunya nggak jelas ya, karena kita bisnis sendiri ya. Mau bangun jam 10, mau bangun jam siang, tapi penghasilannya jelas. Konnichiwa setiap malam ya, bagi yang mengembangkan ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, ini juga pemantapan bahwa MLM di Indonesia udah diakuin pemerintah Indonesia ini, dan dia juga bilang loh bahwa MLM pulihkan kontribusi ekonomi di Indonesia apalagi di saat pandemi ya. Nah, ini orang-orang top yang bilang kenapa sih kalau seperti saya nggak sampai kok nggak, kalau nggak percaya apa nggak salah, karena orang-orang yang pinter-pinter udah ngomong, tapi orang rata-rata dia lebih suka percaya apa kata temennya. Yang dia kadang kalau ditanya, emang kamu tahu tentang MLM? Kadang juga dia bilang begini loh, nggak tahu juga, saya dengarnya dari orang lain. Nah, mati nggak loh? Kalau kita dengar, kita percaya, wah MLM nggak jelas tuh, kamu nggak usah ikut. Ternyata ketika ditanyain, emang kamu tahu MLM networknya? Nggak tahu tuh, kata teman-teman saya. Nah, langsung bubar ya. Nah, saya percaya teman-teman, kebanyakan orang dia tidak melihat tentang ini. Nah, dia tidak mempelajari sini. Nanti saya akan kasih buktikan, survei membuktikan, karena banyak orang nggak mau belajar, dia dengar apa kata orang. Nah, ini adalah diagramnya Robert Kiyosaki yang sangat luar biasa, di bukunya Rich Dad Poor Dad ada ya kan, bukunya dia banyak membahas ini. Nah, saya mau kasih bahas dikit aja teman-temannya, pemahaman aja supaya teman-teman paham. Nanti saya akan paparkan sebuah sebuah apa ya, sebuah survei yang mana hasilnya hampir mirip-mirip. Nah, ini adalah ada namanya 4 golongan ya, employee, self-employee, business owner, sama investor. Mungkin ada teman-teman yang udah tahu. Nah, bagi teman-teman yang baru, apa ini kuadran apa? Ini saya mau ulang ya. Jadi, menurut Robert Kiyosaki, ini adalah cara orang mencapai kekayaan, orang bisa kaya,
ini dibagi menjadi 4 golongan ini. Nah, dibagi jadi 2 kuadran di kiri dan di kanan ya, 4 golongan tapi dibagi kuadran kiri dan kuadran kanan. Nah, yang pertama paling tinggi, employee, orang kerja. Bisa nggak sih orang kerja dapat duit kaya raya? Saya katakan bisa. Asal apa? Dia punya jabatan direktur, wakil direktur, atau general manager, atau yang daerah basah ya. Atau yang paling jelek sekarang kalau kerja mau kaya cara paling cepat korupsi. Tapi kita nggak duplikasikan ya. Ini hanya contoh yang paling jelek seperti itu. Banyak cara-cara jelek ya. Tapi kita nggak bicarakan. Hanya saya lihat ada 4 seperti itu. Nah pertanyaannya, nah ini kan kita ketika kita sekolah, program yang ditanamkan, kalau lulus cari pekerjaan yang bagus, dapat gaji yang bagus. Setuju nggak? Saya setuju teman-teman. Tapi kenyataan di lapangan, posisi seorang direktur di satu perusahaan kira-kira banyak atau sedikit? Nah, paling 1-2 ya. General manager juga 1-2, dia membawain ratusan orang, kira-kira seperti itu ya. Nah, ratusan orang inilah mungkin mindsetnya sama, yang didengarnya kerja, yang penting kerja, ya, yang penting gajian. Nah, inilah ketika diyakinin itu, nah selesai, ya. Nanti kenapa selesainya saya akan sharing ya. Ini bisa teman-teman ya, kalau gajinya seorang direktur menjabatin jabatan tertentu. Nah, yang di bawah ini self employee, artinya dia bekerja dengan dirinya sendiri, bisa juga buka toko, bisa juga profesional seperti dokter, ya kan, seperti pengacara, artis, semua profesional ini bekerja sendiri. Seperti atlet sepak bola, seperti Ronaldo, bisa nggak? Bisa, Ronaldo kaya raya, ya kan? Valentino Rossi kaya raya. Hanya pertanyaannya yang seperti Valentino Rossi ada berapa? Seperti Hotman ada berapa pengacaranya ya? Ya, ini semua bisa kaya. Oke, nah cuma di sebelah di sini, teman-teman di kiri, ini tidak bisa dilanjutkan ketika orangnya bermasalah. Contoh, ketika orangnya sakit, orangnya meninggal, pekerjaannya tidak bisa digantikan oleh pasangan hidupnya atau keluarganya. Setuju nggak? Karena apalagi yang diemployee, ketika direktur Anda sakit, Anda misalkan terjadi apa-apa sehingga harus tidak bisa bekerja, apakah pasangannya bisa melanjutkan posisi direktur? Susah kan? Atau posisinya general manager. Pasti orang lainnya akan menggantikan di perusahaan itu. Setuju nggak ya? Nah, terus apa yang terjadi? Keluarganya selesai, langsung pendapatannya bingung. Nah, ini juga banyak terjadi di lapangan. Ini juga sama, teman-teman ya. Ketika seorang pengacara, seorang dokter meninggal, atau dia kecelakaan atau apapun ya jelek-jeleknya sehingga dia tidak bisa mencari kerja lagi, apakah langsung bisa diduplikasi oleh istrinya? Banyak istri dokter nggak siap, banyak istri pengacara nggak siap, sehingga ketika dia terlena waktu suaminya hidup, ketika suaminya ada apa-apa pemasukan, dia langsung bingung, kadang hidupnya stres ya. Nah, ini ada plus minusnya teman-teman ya, seperti ini yang di kuadran kiri ya, artinya dia dapat duit kalau dia aktif. Nah, di kuadran yang kanan, dia adalah membangun sebuah sistem. Ya, seperti Indomaret, seperti Alfamart, seperti Unilever. Nah, tapi ini modalnya besar sekali ya teman-teman ya. Ketika ownernya Indomaret, dia jalan-jalan atau dia lagi sakit apapun, kira-kira pemasukannya berhenti nggak? Enggak kan? Karena ownernya pun ketika dia jalan-jalan, pemasukan tiap hari ada terus. Karena sistemnya ini sudah berjalan teman-teman ya. Jadi pahami ya. Nah, ketika teman udah banyak duit, tujuan orang-orang terakhir adalah menjadi investor teman-teman ya. Investor ini adalah ini yang diidam-idamkan banyak orang yang mau invest di sini, perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini, semua berjalan dengan sendirinya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya, kuadran kiri atau kanan. Nah, ini pemahaman. Nah, ketika teman-teman ketika berada di sini, maka survei membuktikan. Nah, ini saya akan bagi setelah ini. Pernah lihat survei saya nih, majalah dari Fortune 500 dan yang lain-lain. Dan majalah ini pernah mensurvei ketika orang usianya mencapai usianya 55 tahun, ada 5 golongan. Yang pertama, hanya 1% yang kaya raya. Yang kedua, 4% ekonomi mandiri, artinya ketika usia 55 tabungannya udah cukup, dia mau ke luar negeri, mau beli mobil, itu nggak masalah. Yang 5%-nya masih bekerja, artinya mungkin kebutuhan biaya hidup masih belum mencukupi,
Di saat itu dia harus terpaksa bekerja, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, golongan keempat mungkin saat ini nilainya angkanya berubah ya karena pandemi Covid ini banyak orang meninggal. Resiko terbesar ada usia 40, apalagi punya penyakit penyerta. Nah, kenapa AFC ini luar biasa? Saya bilang sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Selain kita sehat, kita bisa dapat duit. Nah, yang kasihan adalah kelompok yang ini, teman-teman. 63% justru hidupnya bergantung pada orang lain. Nah, ini saya melihat di teman-teman saya juga melihat beberapa justru keuangannya harusnya kita pensiun, tapi dia justru nggak ada duit. 63% kehidupannya bergantung sama orang lain. Kenapa? Karena mindset. Karena saya katakan tadi bahwa nasib orang rata-rata apa yang dikatakan orang lain ya, tergantung oleh apa kata orang lain. Nah, ketika dia mulai menjadikan pembenaran, inilah yang menjadi terhambat. Artinya apa? Harusnya programnya diganti karena industri semua kemajuan teknologi maju, apapun maju, mindset kita harus diganti dulu nih. Kalau kendaraannya bagus, kita misalkan dikasih kendaraannya AFC bagus, tapi mindsetnya masih mindset lama, ya susah. Kita harus rubah dulu ya teman-teman ya. Kita harus layakkan bahwa diri kita mampu. Nah, ini contoh ketika orang terkorban mindset di 63%, di Indonesia juga sudah ada teman-teman. Nah, ini saya ambil juga, jadi ini nggak cuma bicara, ternyata menurut survei, 63% masyarakat khawatirkan keuangan hari tua. Hampir sama nggak dengan yang ini? Ya, semua sama ya. Nah, kemudian ada lagi di warta ekonomi ini juga, orang-orang Indonesia belum siap pensiun. Orang Indonesia pilih bergantung pada anak. Ya kalau anaknya kerja, ya kalau anaknya jadi bos, jadi owner perusahaan, oke teman-teman. Tapi kalau anaknya juga nggak cukup, dia mau menggantungkan sama orang tua gimana? Mindsetnya juga sama teman-teman. Nah inilah saya bilang banyak orang hidupnya seperti ini. Terus kita mau merubah bisa nggak? Nah inilah yang kita sedang bicarakan. AFC mampu merubah dengan sangat cepat. Kalau mindsetnya orang kerja, kita mau merubah sebelum kita rubah mindset kita dulu, maka kita akan susah. Ya, orang yang kerja lama-lama nanti seperti ini. Ketika usianya 55 tahun, teman-teman percaya ini sebuah survei dan memang kenyataannya ada, nanti akan seperti ini ya. Justru kita nggak punya uang. Nah, itu ya. Jadi di sini mudah-mudahan mulai paham nih. Nah, kita siapkan mumpung kita belum butuh. Mungkin saat ini bagi teman-teman yang saat ini kerja, mulai bangun dulu saluran pipanya. Sebelum ketika teman-teman sudah nggak kerja baru bangun, nanti akan terlambat. Ibaratnya kita mau mandi, mau ke toilet, baru bangun kamar, baru bangun toiletnya. Kan nggak keburu kan? Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita lihat video ini. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. Economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Gak ada uang nganggur, gak ada space nganggur, gak ada barang nganggur, gak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus didiemin aja 20 tahun, tanahnya bagus banget didiemin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. Oke, teman-teman ya. Jadi sama nggak? Robert Kiyosaki selalu bilang bahwa aset yang bekerja. Nah, ini siklus orang yang di sebelah kiri, kuadran yang kiri tadi ya, self-employed ataupun employee, rata-rata siklusnya seperti ini. Nah, supaya teman-teman paham nih, saya akan pakai data lagi ya. Jadi kerja, orang-orang yang kerja dengan dirinya sendiri atau kerja dengan orang lain, rata-rata siklusnya seperti ini ya. Maupun dia manajer, buruh atau apapun. Nah, ketika dia mendapat gaji, pemasukan, nah gaji ini kemudian menjadi pengeluaran. Jadi biasanya kalau orang terima gaji, zaman dulu saya pernah kerja, langsung kan disisihkan kan oleh istri saya, oh
1 juta biaya listrik, dan 1 juta lagi atau biaya anak-anak sekolah, terus biaya makan, biaya cicilan mobil, biaya cicilan rumah. Seperti itu nggak teman-teman? Semua dikasih amplop-amplop ya. Kita pernah tahu caranya seperti itu. Nanti sisanya cuma 10%. Padahal itu baru awal bulan terima gaji. Sisa uang 10% teman-teman. Itu semua uang 90%-nya udah terpakai semua. 10% untuk dana cadangan, dan bahkan sebelum tanggal 25, 10%-nya udah habis kasbon kan. Nah, biasa kan kalau kita kerja kasbon dulu deh. Karena apa? Uangnya nggak cukup teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat sekarang di Google, anak milenial ini akan kesulitan membeli rumah kalau kita bekerja sekarang. Karena apa? Gaji 5 juta sebagai lulusan S1 atau 6 juta itu nggak akan cukup teman-teman ya. Mau berapa kali kenaikannya? Paling 10% itu kalau naik. Nah, apalagi di saat pandemi corona, jangankan naik, dikurangin ya, ada dikurangin tuh 30%, bahkan dikurangin 50%. Banyak orang nggak siap, teman-teman ya. Nah, ini adalah siklusnya seperti ini. Oke ya, teman-teman. Nah, bagaimana sih siklus yang seperti Ibu Sri Mulyani atau Robert Kiyosaki bilang? Nah, siklusnya seperti ini. Makanya Warren Buffett bilang, jika Anda tidak menemukan cara menghasilkan uang ketika Anda tidur, maka Anda akan bekerja seumur hidup. Baik itu Anda buka toko, seorang profesional, ataupun kerja dengan orang lain, maka digolongkan seperti itu ya. Nah, orang-orang kaya zaman sekarang, dia selalu beda. Ini dia punya aset. Ada dua ya, aset tuh ada satu juga liabilities ya. Jadi barang bisa jadi aset apapun. Nah, aset ini sesuatu yang menghasilkan teman-teman. Nah, aset ini apa aja sih? Aset ini bisa berupa saham, rumah yang disewakan. Nah, rumah ini juga bisa aset, juga bisa bukan aset ya. Kalau rumahnya didiemin tidak menghasilkan ya kayak tadi Bu Sri Mulyani bilang, itu bukan aset. Malah jadi kita pelihara terus didiemin malah jadi tidak menghasilkan ya, obligasi, jaringan, bisnis. Nah, ini adalah aset. Nah, dari hasil inilah yang mendapatkan income. Dan income-nya dari mana nih? Kalau bisnis ini dari dividen, sewa rumah, bunga, atau profit dari manapun. Nah, ketika terjadi ini, pendapatan ini baru dikeluarkan untuk biaya hidup. Ya, jadi cicilan rumah, mau apapun biaya hidup, mau rekreasi, mau beli mobil lagi, semua dari sini. Nah, kira-kira teman-teman, kalau putarannya seperti ini, sewaktu-waktu ownernya jalan-jalan atau lagi sakit, ininya jalan terus nggak? Nah, jalan terus ya teman-teman ya. Nah, inilah kenapa berapa waktu yang lalu Pak Michael Tampi bagus banget, dia mengeluarkan NDO tentang mengelola keuangan kita, manajemen keuangan kita ya, kemarin bagus ya. Nah, hari ini jujur teman-teman, berkat dari AFC ini saya bisa ada di sini ya. Saya beberapa aset yang bekerja ya teman-teman, sehingga ketika ada barang inden atau apapun, saya juga ada saling menutupi. Jadi nggak ada khawatir, karena dari sini saya hemat-hemat, saya bangun aset teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa fokus, karena di sini jaringan. Nah, ini salah satu aset adalah jaringan kita. Kalau di orang yang di business owner seperti Indomaret itu kan jaringan, cuma mereka modalnya banyak. Nah, habis bagaimana kalau modalnya gede, kita bisa nggak? Bisa banget. Nanti teman-teman akan tahu ya, saya ulang lagi seperti yang LOP yang pernah saya kasih waktu kemarin, waktu lalu ya. Nah, ini teman-teman, kenapa sih kita harus butuh percepatan? Karena ini, usia orang pensiun rata-rata 55 kan, orang kerja. Nggak ada orang kerja pensiunnya umur 60. Rata-rata kita anggap, kecuali dia punya spesifik khusus keahlian yang masih dibutuhkan perusahaan ya. Tapi itu jumlahnya kurang dari 1%. Rata-rata 55 udah pensiun. Mungkin kita juga sudah loyo ya, kira-kira teman-teman ya. Nah, ini saya kasih 60 aja. Kenapa? Karena ada peluang AFC. Barangkali ada teman-teman yang usianya 50, 55, teman-teman nggak usah khawatir. Setelah tahu yang ini, yang penting kemana? Nah, itu yang membuat perubahan. Ketika teman-teman mendapatkan pemahaman, oh ini luar biasa, AFC bisa merubah kehidupan kita dalam 1-2 tahun. Kalau kita fokus jalanin teman-teman ya. Nah, usia 60 tahun, supaya apa? Teman-teman bisa berhitung-hitung, cukup nggak saya ini bangun impian saya. Nah, contoh kayak saya usia 50 ini,
Artinya ketika saya ulang tahun, saya sudah pasti melewatin ini harinya nih 18.250 hari. Dapatnya dari mana? 1 tahun kan 365 hari, tinggal kalikan aja. Umur 50 kali 365 hari dapatnya ini. Nah, sisa waktu saya bekerja ini, teman-teman, 5.475 hari. Ya, perhatikan ya teman-teman ya. Artinya saya punya waktu ketika usia saya 60 mau pensiun, saya punya waktu 5.000 hari. Nah, saya udah mulai bisa berhitung-hitung. Kalau seandainya saya ingin punya rumah mewah seharga 5 miliar, punya mobil yang bagus, punya deposito yang bagus, totalnya mungkin 10 miliar lah. Waktu ini cukup nggak kira-kira kalau dengan penghasilan saya nih? Misalkan saya masih kerja. Boleh dong, setiap orang punya impian, cita-cita kan. Nah, ketika dibagi dengan hari ini, cukup nggak teman-teman? Nanti teman-teman bisa berhitung ya. Mungkin teman-teman yang saat ini sedang berbisnis ataupun bekerja, kita tinggal hitung. Oh, mencapai nggak sih dengan berapa hari ini? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, satu hari ada berapa jam? 24 jam kan? Yang tidak bisa diganggu-gugat, 8 jam waktu kita tidur. Ya kan? 8 jam waktu umum kita untuk bekerja atau berusaha ya, rata-rata 8 jam. Nah, sisanya 8 jam itu untuk kumpul ya dengan keluarga kita, bagi yang sudah punya keluarga atau bagi yang masih jomblo bisa sama teman-temannya ya kan, santai-santai bisa kemana-mana ya kan. Nah, artinya waktu saya ini cuma 8 jam teman-teman. Nah, bagaimana menyaingi mereka nih yang punya jaringan nih, waktunya banyak sekali. Nah, saya ibaratkan seperti ini teman-teman ya. Ada 4 cara untuk membangun supaya impian kita terjadi seperti konglomerat itu. Mungkin kadang nggak suka yang kita suka dengar. Makanya Robert Kiyosaki bilang begini, pada waktu muda saya melakukan apa yang saya tidak suka. Nanti ketika usia tua, saya bisa mendapatkan apa yang saya suka. Nah, beda dengan generasi milenial. Kata Robert Kiyosaki, dia bilang gini, generasi milenial sekarang dia melakukan apa yang dia suka. Karena dia pengen seperti ini. Ya makanya lihat ya, kantornya generasi milenial semua berbeda ya. Dia ingin gaya dia sendiri. Tapi ketika dia nanti usianya tua, dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia suka. Ya kan, dia lebih suka waktunya dihabiskan untuk teman-temannya, clubbing. Dia lupa membangun aset. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ada cara yang mungkin tidak kita sukai, teman-teman. Cara yang pertama adalah ini, ya, membangun perusahaan autopilot. Nggak suka kenapa? Karena modalnya ratusan miliar ya. Kita bangun perusahaan kayak seperti Indomaret, Alfamart. Oke, kalau kita nggak punya, masih punya 5-10 miliar, kita bisa ini, membeli bisnis franchise-nya Indomaret. Nah, teman-teman, franchise Indomaret kalau nggak salah itu udah ratusan juta ya. Itu pun penghasilan bersihnya 2-3%. Jadi ketika kita invest 300 juta, penghasilannya 2-3%. Dan itu belum bisa langsung dimulai teman-teman. Itu 2 bulan baru mungkin setelah tanda tangan kita udah bisa melakukan ya, karena ada kita renovasi toko dan lain-lain. Itu baru bisa dimulai. Yang ketiga, kita berinvestasi yang seperti tadi ya. Nah, 1, 2, 3 ini perlu modal besar, teman-teman. Nah, kira-kira bisa nggak? Ada nggak cara yang lebih, kalau nggak ada duit? Ada. Yang tadi saya bilang, mungkin cara ini sering orang rata-rata kebanyakan dengarnya nggak suka. Yaitu apa? Kita bermitra dengan perusahaan network. Karena perusahaan network udah punya semuanya, nomor 1 ini, seperti ini, teman-teman. Kok bisa? Nah, salah satu yang kita bisa tiru adalah waktu perharinya, teman-teman. Saya kasih contoh ya, seperti ini. Nah, kalau orang biasa seperti tadi 8 jam waktu kita kerja, gimana sih kalau kita kerja cara menghitung per jam, upah kita per jam? Contoh, kalau misalkan Andi punya gaji 10 juta per bulan ya, atau dia buka toko, atau dia profesional yang mungkin yang masih awal-awal penghasilannya 10 juta per bulan. Tinggal dibagi aja teman-teman, 8 kali 20 hari, ketemu 160 jam. Kita bagi aja, ketemu nih per jamnya penghasilannya Andi 62.500. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau si Andi ini mau menaikkan penghasilannya? Nah, teman-teman pasti tahu ya, kalau di dunia kerja, ya kita lembur lah. Kalau mau buka toko ya kita buka tokonya lebih lama.
kira-kira seperti itu ya yang bisa dilakukan. Nah, anggap aja Andi ini Superman. Dia bisa lembur 1 hari 15 jam. Dia udah minum vitamin-vitamin sehingga badannya kuat. Setiap hari bisa lembur 15 jam. Ya. Nah, ini rumusnya cuma waktu tambah tenaga aja. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau 15 jam kali 62.500 kali 20 hari hasilnya 18.700.000. Artinya Andi berhasil menaikkan income-nya 80% dalam 1 bulan tanpa dia harus sakit. Dia harus kerja terus ya. Syaratnya seperti itu, dia bisa. Nah, lantas gimana nih rumusnya orang pekerjaan otomatis ya yang kaya tadi? Rumusnya ini yang kita bisa tiru ya. Kalau orang kaya, rumusnya faktor kali, teman-teman. Nah, sekarang jadi pertanyaan, Anda punya faktor kali nggak? Sebelum ikut join di AFC memutuskan ya. Kalau belum, AFC ini punya faktor kalinya yang luar biasa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kita bisa gandakan waktunya. Mungkin secara modal kita nggak dapat, tapi kita bisa samakan waktunya. Karena orang kaya punya waktu lebih banyak daripada kita. Contoh, ya, kalau Indomaret buka toko 1 hari anggap aja 10 jam. Ya, teman-teman ya. Bayangin nggak teman-teman, ownernya kalau punya 1.000 atau 10.000 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Artinya dalam 1 hari, ownernya punya berapa ribu jam? 10 jam kali 10.000. Dia punya 100.000 jam per hari. Nah, sedangkan kita orang biasa maksimal punya 15 jam kalau kita berbisnis atau bekerja. Nah, ini perbedaannya udah bumi dan langit signifikan. Makanya orang kaya jumlahnya juga sedikit karena dia tahu cara kerjanya. Nah, kita bisa meniru satu-satunya dengan jaringan, dengan modal yang murah. Contohnya seperti ini, teman-teman ya. Artinya kalau Andi punya 100 orang, rata-rata setiap orang tiap hari kerja jaringan kita 5 jam aja. Maka Andi hari itu punya 500 jam. Nah, kalau kasih potensi, Andi potensinya luar biasa. Dalam 1 hari 500 jam kali 62.500, ini ilustrasi ya teman-teman ya. Andi bisa langsung mendapatkan 31 juta. Nah, kalau dikali 20, 600 juta. Nah, sekarang jadi jawaban kan kenapa Busido ini setiap hari hampir rata-rata uangnya antara 22 juta sampai 30 juta kan. Nah, karena apa? Jaringannya Pak Ardian aja. Saya waktu 1 tahun yang lalu itu 100.000 orang. Nah, anggap aja deh 1 orang kerjanya cuma prospek 1 jam aja deh di rata-rata. Bisa bayangin nggak teman-teman? 1 hari Pak Ardian punya waktu 100.000 jam. Nah, hampir sama nggak dengan yang itu? Joinnya berapa Pak Ardian? Cuma diamond teman-teman. Nah, hari ini banyak orang nggak tahu uang besarnya AFC ada di mana. Sebetulnya dengan uang 3 juta sampai 20 juta itu bisa mendapatkan uang sampai puluhan miliar. Kalau mereka paham caranya. Nah, ini ya kira-kira ini ilustrasi ini semoga teman-teman paham ya kenapa jaringan ini termasuk aset. Nah, ini aset kita yang kita pahami, kita pelihara supaya asetnya berkembang. Nah, seiring dengan aset berkembang, maka bonus Anda akan terus bertambah terus. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cara membangun aset dengan modal terbatas saat satu-satunya ya berjalin di AFC. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, terus langkah-langkah apa sih? Apakah setelah join sukses? Nah, ini yang banyak nggak dipahamin orang. Banyak orang, wah tergiur oleh upline-nya. Sukses. Nah, ketika nggak dijelaskan, begitu join didiemin. Karena kenapa? Mindset rata-rata yang saya lihat, mereka masih jualan, teman-teman. Nah, begitu dapat orang, prospek ditinggal. Cari prospek yang lain. Begitu dapat lagi, ditinggal lagi. Nah, kalau mindsetnya jualan, saya udah pastikan Anda akan mentok paling hebat-hebatnya di Ronin. Nah, di AFC juga Anda akan mentok di Ronin kalau mindsetnya jualan. Karena seorang Busido pun nggak mungkin sampai jualan sampai Ronin. Nggak ada yang kuat, teman-teman ya. Justru sistem network ini dibangun karena memberikan solusi bagi orang yang pertama nggak punya modal. Kedua, orang yang tidak bisa jualan. Nah, ini ya, orang yang tidak pandai berbisnis, semua udah disediakan, makanya adanya di network ya. Nah,
langkah sukses. Nah, ini versi saya teman-teman ya. Mungkin udah sering kan dikasih Pak Niko, terus tim-tim yang luar, orang yang debat-debat yang lain, Pak Harto, Bu Lina. Nah, ini saya hanya melengkapi ya dari versi saya. Jadi teman-teman kalau memang oh ternyata bermanfaat, boleh dipakai ya. Kira-kira seperti itu. Nah, langkah pertama, Anda harus yakin dulu. Benar nggak? Apapun usaha Anda mau buka usaha, kalau nggak yakin kira-kira mau buka nggak? Anda mau buka kafe, mau buka garment, mau buka usaha bengkel, kalau nggak yakin, kira-kira Anda buka nggak? Nggak kan? Nah ini sama, Anda harus yakin dulu. Nah, sebetulnya bisnis network menurut versi saya, dia punya dua sisi teman-teman. Satu sisi ada kelemahannya, ada satu sisi kelebihannya. Kalau kelebihannya adalah modal kecil, bisa menghasilkan uang yang besar. Itu salah satu kenapa MLM banyak merubah kehidupan orang ya. Dari seperti Pak Safiuddin, hanya dengan modal 3,5 juta dia punya ratusan juta, bahkan hampir miliar ya. Kalau setahun saya Samurai itu ada rata-rata udah 1 miliar. Nah, kelemahannya apa? Nah, justru kelebihan ini menurut saya menjadi kelemahan karena pola pikir. Karena modalnya kecil. Nah, di mindset orang kalau dia tidak mau berubah, masih mindsetnya zaman dulu, dia pakai, dia akan selalu bilang, mana mungkin modal kecil punya uang ratusan juta atau bahkan miliaran, itu penipu deh. Udah jangan percaya. Nah, inilah kelemahannya karena apa? Kurang diedukasi. Karena banyak MLM abal-abal, money game yang membuat orang jadi jelek. Nah, kalau kita mau lihat secara bijak, sebetulnya nggak MLM pun juga banyak ya teman-teman ya. Perusahaan-perusahaan konvensional juga ada yang seperti itu. Nah, tapi saya hari ini nggak bicara itu. Kita lihat dulu nih kelemahannya dan kelebihannya. Teman-teman harus paham dulu bahwa ini sebuah sistem dibangun untuk menjawab orang yang nggak punya uang, orang yang nggak punya kepintaran, segala usia bisa. Itu yang pertama. Kalau Anda udah yakin, ini yang kedua yang harus dibangun. Anda harus punya impian. Kenapa? Karena modalnya kecil. Makanya perusahaan MLM kenapa banyak motivasi? Karena modalnya kecil, mindsetnya belum siap. Artinya ya udahlah, yang penting saya sehat. Nah, ini yang terjadi ada di tim saya yang udah joinnya lama, dia nggak berprestasi. Banyak karena dia mindsetnya yang penting saya sehat dulu. Dia nggak tahu bahwa di balik itu ada uang besar yang luar biasa. Saya udah nyaman kok rasanya produk, atau yang kedua dia join karena ngerasa nggak enak, ditawarin terus rasa nggak enak, ya udahlah join. Habis itu yang penting join, ditinggal karena dia nggak paham, karena dia nggak mau tanya ya. Padahal siapa tahu ini jawaban dari doa-doa dia. Dia tiap hari minta sukses, tapi ketika dikasih jawaban sama Tuhan, dia ditolak karena di mindsetnya nggak ada sukses dari MLM. Teman-teman paham ya, sekolah-sekolah dulu apa pernah diajarkan tentang mengelola keuangan, penduplikasi cara kerja, sukses di MLM? Nggak ada kan? Adanya ya kerja atau jadi pengusaha. Tapi yang banyak dibahas adalah cari pekerjaan. Yang penting kerja. Nah itulah ya. Ketika mindset itu tertanam, saya sangat kuat ya di orang-orang. Yang penting dapat uang makan, yang penting dapat gaji. Nah itulah yang kelihatannya aman, tapi justru paling tidak aman. Nah, yang ketiga, Anda harus konsumsi produknya sehingga benar-benar merasakan produknya ini bermanfaat. Ketika bermanfaat, teman-teman baru bisa cerita. Nah, kalau sekarang Anda tidak pernah coba, ketika prospek ditanya rasanya apa, terus Anda orang bingung. Nah, prospek bisa membaca loh teman-teman. Anda benar-benar minum atau enggak, prospek bisa membaca. Anda lihat, oh bingung di wajahnya, ya selesai. Tapi kalau Anda udah konsumsi, Anda udah merasakan dampaknya, Anda akan jawab dengan penuh percaya diri. Makanya kalau di saya, ketika prospek orang, saya suruh haruskan minum dulu, jangan langsung prospek. Tapi kalau dia nekat, kita dampingin, ya jangan dia disuruh jalan sendiri ya prospek kita. Nah yang keempat ini, bikin daftar nama. Ini rumusnya yang paten ya. Sebetulnya di network marketing ini rumus paten yang sudah diajarkan. Saya hanya mengulang lagi. Nah, yang nomor 5 adalah ikutin sistem aja. Diajak Zoom, ketika ada pertemuan, Anda berusaha ikut supaya auranya Anda dapat terus. Karena kalau enggak, Anda akan kehilangan update berita, teman-teman. Sehingga ketika ada berita bagus, Anda nggak tahu, momentumnya lewat. Nah, ada temen nih, diajak Zoom nggak mau. Waktu dulu ya,
Kemarin-kemarin diajak ketemuan waktu offline nggak mau. Maunya dapat bonus, kira-kira mungkin nggak? Maunya nggak mau kerja, nggak mau ini, maunya dapat bonus, ya nggak ada lah. Saya bilang mimpi lah, ya. Kira-kira seperti itu ya, ngimpi teman-teman, nggak ada makan siang gratis hari dia. Ibaratnya seperti itu ya. Udah dikasih bagus, masih mengharapkan. Nah, ini alasan penting bagaimana sih cara membangun impian. Teman-teman harus tentukan skala prioritas satu aja, teman-teman. Ya, coba kira-kira dari beberapa impian ini mana yang paling urgent. Nah, teman-teman harus punya impian dulu nih. Oh, saya mau beli rumah yang besar. Saya mau bayar hutang nih. Kalau di sisi saya nggak memungkinkan, saya mau bayar hutang secepatnya. Atau saya mau buat orang tua saya nih ke tanah suci atau ke Holy Land kemanapun, atau mau jalan-jalan ke luar negeri, bikin teman-teman impian ya. Saya rasa teman-teman nggak ahli ya bikin impian ya, karena setelah bikin impian seperti yang diajarkan boleh tempel, tapi untuk menjalankan bukan hanya sekedar ditempel, itu harus ada cara-caranya teman-temannya. Hanya kenapa? Karena banyak ditempel juga nggak tahu caranya bagaimana nih, sekedar tempel-tempel ya, berhasil cuma sedikit ya kan. Nah, prioritasnya apa? Anda tentukan dulu. Nah, kemudian tentukan goal. Karena kalau Anda punya impian tanpa goal percuma, teman-teman. Nantinya akan ngimpi terus. Ya, punya impian tanpa goal, impiannya nggak akan terwujud. Anda harus punya goals, mau dicapai kapan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau saya mau beli rumah, maunya kapan? Apalagi kalau teman-teman udah lihat, wah, waktu saya tinggal dikit nih. Saya punya cuma waktu 3.000 hari atau 4.000 hari. Itu kan udah ketahuan nih. Nah, Anda set dulu. Saya maunya kapan? Kira-kira sama ya, seperti itu ya. Nah, setelah itu bikin jadwal. Anda ini udah umum nih ya, teman-teman, saya nggak usah ini, teman-teman pasti udah bisa. Nah, dalam menulis jadwal, kalau di AFC, ini versi saya akan bikin seperti ini, seperti yang Pak Niko punya. Walaupun Anda ingin punya rumah, ingin apapun, goals yang pertama harus tulis. Nah, karena itu akan nanti menjawab semua. Hasil di AFC ini akan menjawab untuk impian-impian Anda. Jadi saya selalu tulis. Ketika saya join, saya pelajarin semua, saya udah tahu goals yang pertama, kapan saya jadi toreda. Itu yang penting, teman-teman ya. Tujuan pertama, kapan saya pecah telur jadi toreda. Nah, ini tujuan pertama, toreda. Walaupun impian teman-teman punya ini nggak apa-apa. Teman-teman tulis saja impian, mau beli rumah atau yang lain. Tapi di dalam AFC, Anda tulis, mau toredanya kapan. Mau 2 bulan atau 3 bulan ya, standar ini 3 bulan teman-teman, lebih cepat lebih bagus ya kan. Apapun kalau lebih cepat dalam pencapaian bisnis kan lebih bagus ya. Nah, goals kedua, Anda tulis Roninnya mau kapan, samurai mau kapan. Kalau dalam 1 tahun ini pasti bisa, seperti Pak Niko bilang, target minimal kalau kita kerja benar-benar samurai pasti bisa. Ya, karena tahun lalu saya samurai aja dalam waktu 7 bulan, teman-teman ya. Pada waktu pertama kali 7 bulan bisa, walaupun standar setahun pasti bisa. Ya, karena kalau setahun Anda tahu caranya, Anda ikutin sistem. Tapi kalau Anda nggak tahu caranya, mau sampai 5 tahun juga tetap Anda akan jadi member. Nggak ada member konsumsi produk, member konsumsi produk. Padahal ada sesuatu yang besar ya, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Nah, ini ada salah satu contoh form untuk menulis daftar nama dulu nih. Anda udah tentukan toredanya, Anda tulis nih. Siapa sih teman-teman kita yang mau kita bagi kabar baik? Nah, jadi kalau istilah saya berbagi kabar baik. Saya bilang, kamu mau ngapain Pak Bambang? Saya mau sharing informasi kok. Informasi apalagi MLM. Nah, saya selalu bilang gini, kamu tahu nggak bro? Kamu dulu bisnis, dulu kamu kerja, atau dulu kamu cari pas keluarga kamu sakit, semua dari mana awalnya? Informasi kan? Nah, saya ini mau bagi informasi, nggak tahu ini bagus atau enggak, tapi kamu mau dengar dulu nggak? Karena siapa tahu informasi ini yang kamu butuhin, saya nggak buka dulu. Yang penting ketemu, setelah, ya oke deh, sharing. Kamu masalah ambil nggak ambil itu adalah keputusan kamu, bukan aku, karena aku hanya berbagi aja. Karena tugas saya, kalau kabar baik, saya nggak bagikan, kabarnya nggak jadi baik. Kenapa nggak jadi baik? Karena saya simpen sendiri kan, tidak bermanfaat buat orang lain. Jadi
Saya bukanya seperti itu, teman-teman ya. Dan masih banyak cara ya. Salah satunya saya seperti itu. Nah, ini teman-teman boleh prioritas, boleh tulis, kemudian HP, kemudian janji ketemu, hasilnya apa, teman-teman tulis. Jangan diinget-inget ya, teman-teman, atau jangan ditulis di HP. Nah, kenapa sih tulis tangan? Itu sebetulnya ada pengajarannya ya. Pengembangan diri berkaitan dengan bawah sadar. Nah, biasanya kalau teman-teman sering ikut training pengembangan diri, kenapa ditulis? Ternyata ada sebabnya ya, harus ditulis. Nah, saya nggak cerita di sini, teman-teman ya. Teman-teman tinggal pakai aja. Kalau bermanfaat, silakan nanti teman-teman bikin seperti ini. Dan tulis, minimal Anda bikin 100 nama. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dalam memulai bisnis, ini versi saya, sekali lagi nggak ada salah, nggak ada yang benar ya teman-teman, tapi semua adalah hasil yang Anda dapatkan. Itu adalah konsekuensi pemahaman dari teman-teman ya. Nah, kalau saya melihat, karena AFC ini produknya luar biasa ya, setelah banyak saya bincang-bincang ketemu teman-teman, setelah dia di prospek, dia semangat, yang muncul di tempat pikiran dia, biasanya, keluarga saya sakit nih, yang ditawarin teman-teman yang sakit dulu. Nah, benar nggak teman-teman ya? Nah, ada yang senyum-senyum ya. Benar ya. Nah, ini adalah data WHO teman-teman ya. Nah, data WHO menurut dunia bahkan di Indonesia, orang yang benar-benar sehat, ternyata persentasinya cuma 15%. Orang yang menetapkan pola hidup sehat sehingga dia bisa sampai tua tetap sehat, ini cuma 15%. Nah, orang yang sakit terpapar di rumah sakit, ini data 10 tahun yang lalu ya, kalau sekarang mungkin agak bertambah dikit ya, karena pandemi COVID, ini hanya ilustrasi. Orang yang sakit di rumah sakit, kala itu cuma 15%. Sisanya, nah ini orang-orang yang terlihat sehat. Makanya banyak orang meninggal mendadak, banyak orang pemain olahraga meninggal mendadak, ini terlihat sehat. Kelihatannya olahraga ya, kemarin-kemarin kan heboh nih, orang sepeda yang di road bike di Jakarta, Jalan Baru, ternyata dia meninggal kan teman-teman. Sehat loh, olahraga terus. Karena dia nggak tahu sebelumnya bahwa sebetulnya dia ada masalah ya. Nah, banyak orang tidak bisa merasakan itu teman-teman. Nah, nggak salah sih teman-teman, waktu produknya bagus dia mau bantu orang. Yang ditawarin semua orang sakit. Nah, padahal kuenya kalau kita mau berbisnis, kue yang kecil ini diperebutkan semua orang. Nah, kira-kira orang sakit pasti di rumah sakit. Setuju ya? Dia punya satu kemauan aja. Maunya cuma sembuh. Apapun, makanya orang sakit informasi apapun dicari bagaimana dia bisa sembuh, terutama kalau penyakitnya berat. Setuju ya teman-teman ya? Nah, ini yang pernah waktu awal-awal saya diajak teman saya, yuk kita bagi brosur di rumah sakit. Ngapain saya bilang gitu? Karena saya udah tahu ini teman-teman ya. Jadi teman saya, member saya, yuk kita ke rumah sakit yuk, kita ini edukasi ini. Ngapain saya bilang gitu. Nah, untuk kita mau bisnis di awal-awal, saya bilang nggak salah, tapi kamu ini, bikin dulu skala prioritas. Saya bilang, kalau kamu mau bisnis, kamu mau bermitra sama orang sakit atau orang yang sehat? Saya cuma kasih pertanyaan itu aja. Teman saya baru sadar, oh iya ya Pak Bambang ya. Nah, makanya, kalau kamu udah timnya kuat, yuk kita berbagi, karena orang sakit nggak mungkin menjalankan bisnis, dia perlu proses. Dia sembuh dulu, dan yang kedua kalau dia mau, baru dia jalan. Setuju nggak? Nah, untuk tim di awal-awal, Anda harus ciptakan orang yang sevisi, satu frekuensi dengan Anda untuk membangun bisnis ini. Supaya apa? Impian Anda tercapai, teman-teman ya. Kira-kira paham ya yang ini ya? Oke, nah langkahnya terus bagaimana nih kalau udah paham memulai bisnis nih? Ada banyak versi ya dari teman, mungkin udah pernah dijelaskan di NDO yang pada lalu-lalu. Saya akan mengulang lagi, ini versi saya. Kalau saya ini, persiapkan alat pendukung seperti kata Pak Budi Darwin. Anda mau sukses, Anda harus punya alat bantu. Alat bantunya apa? Kalau dari yang sekarang mau mulai, alat bantunya AFC lah. Kamu join di AFC. Nah, ketika Anda udah join, mau menjalankan AFC bagaimana? Ya, Anda juga punya alat bantu. Nah, seperti Pak Budi Darwin ya, alat bantu ini bisa seperti ini. Mempersiapkan alat pendukung, kartu nama ini penting. Starter kit. Nah, ini ada flip chart, ada produknya, brosur ya. Kartu nama, minimal Anda punya kartu nama teman-teman ya. Terus kalau Anda ada duit, seperti Pak Budi Darwin, alat bantu beli alat QMRA.
Ini untuk alat cek kesehatan, karena saat ini banyak orang yang merasa dirinya sehat, padahal dia nggak sehat. Nah, alat ini akan membantu membaca riwayatnya dia 5-10 tahun. Bener nggak sih kamu yang kamu makan udah bener belum? Vitamin yang kamu minum udah betul belum? Nah, alat QMRA ini membantu, walaupun nggak tepat, akurasinya 70%, tapi itu udah sangat dahsyat teman-teman ya. Jadi, kenapa sih saya cerita orang bisa meninggal mendadak? Karena mereka nggak merasakan. Nah, alat ini dia mampu membaca sehingga kehidupan 5 tahun, 10 tahun ke depan Anda bisa langsung membuat dari sekarang. Rencanakan sehat. Nah, itulah closing. Itu juga alat closing ya. Saya banyak closing karena hanya dengan cek-cek kesehatan aja. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian alat bantu yang kedua, perencanaannya ini teman-teman yang tadi saya udah jelaskan, Anda cuma bikin ini aja. Nah, ada 3 langkah. Ini langkah pertama, langkah kedua cuma itu. Nah, yang ketiga langkahnya ini. Anda harus belajar. Nah, ini suka nggak suka. Nah, yang saya bilang, Anda harus melakukan hal yang mungkin Anda tidak suka, teman-teman, yaitu apa? Belajar, ya kan? Karena sebagian besar nasib orang ditentukan oleh apa kata orang, karena orang hanya meyakinin aja, dia nggak mau cross check, nggak mau belajar. Nah, hari ini saya mau kasih tahu teman-teman, suka nggak suka, teman-teman harus belajarin potensinya AFC ya, belajar sistem, produk, belajar input, ini semua karena ini bisnis Anda sendiri teman-teman ya, jangan menggantungkan terus dari upline ya, Anda harus belajar seperti ini, Anda manfaatkan karena alat bantu ini sangat membantu Anda ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, ini siklusnya seperti ini, saya udah gambar setelah bikin daftar nama, Anda belajar, Anda udah tahu. Kalau Anda masih belum yakin, Anda bisa ajak upline Anda untuk melakukan prospecting ya. Kemudian presentasi. Nah, ini wajib. Teman-teman kalau belum bisa, belajar terus di rumah nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa. Presentasi sampai anak-anak ngerti. Misalkan kalau anak-anak tahu berarti mudeng atau paham yang Anda omongkan, artinya dia udah oke lah, atau teman Anda ya, belajar nggak ada salahnya. Terus closing. Nah, belajar closing ini boleh ikut cara-caranya, kemarin kan pernah ada seminar-seminarnya ya dari kantor tentang neuroselling, bagaimana mengolah kata-kata kita supaya otak ini dari sang prospek ini menarik Anda ya, otak primitifnya ya. Nanti apa itu otak primitif, otak neokortek, Anda belajar ya. Nah, kalau Anda tahu ini, tahu caranya, otak reptilnya mulai membuka. Nah, artinya Anda akan prospek akan lebih mudah. Tapi kalau otak reptilnya menutup, selesai. Mau Anda bicara sebagus apapun company-nya, Anda nggak tahu cara mengetahui fungsi otak reptil, maka akan berbusa-busa dan akhirnya nggak ada hasil. Akhirnya apa? Anda 5 orang yang Anda tawarin menolak semua. Anda katakan udah semua susah deh, menolak semua. Nah, artinya apa? 5 orang Anda generalisasikan semuanya, padahal Anda nggak belajar. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, Anda ikut pembinaan. Oke. Nah, ini sebagai, saya pasti teman-teman tahu, tapi saya nggak bahas marketing plan. Tapi di sini saya mau tunjukkan teman-teman uang besarnya di mana sih? Kenapa sih banyak Pak Ardian, terus nggak usah Pak Ardian deh, para samurai daimyo aja duitnya banyak karena dia paham ini teman-teman ya. Nah, ini adalah paket ini pembuka, saya nggak cerita banyak, pasti teman-teman udah tahu ya. Nah, di AFC ini ada 4 macam bonus yang membuat kita, aset kita bekerja sepanjang masa ya, setiap hari ada, setiap bulan juga ada, setiap tahun juga ada, dan kita juga ada rekreasi. Nah, inilah mesinnya. Jadi teman-teman punya potensi mesinnya harian, bulanan, dan tahunan. Ini pahami dulu teman-teman ya. Ini luar biasa banget. Nah, bonus harian. Nah, bonus hariannya ada sponsor, pass up, ada pasangan. Tapi yang bikin duit teman-teman adalah bonus pasangan. Ini adalah uang besar yang pertama. Ya, kenapa uang sponsor bisa nggak kaya? Nggak bisa. Karena ini kalau Anda mindsetnya di bonus sponsor, seperti yang saya katakan, Anda hanya jualan. Padahal kemampuan kita berapa sih? Mau rekrut berapa orang? Rekrut di sini tinggal, jual di sini tinggal, Anda akan capek sendiri. Kalau untuk mencapai Ronin, penjualan Anda harus omsetnya 6 miliar, 3,4 miliar di kiri,
3,4 miliar di kanan ya, itu baru Anda mencapai Ronin ya, 500 pairing. Saya udah hitung ya teman-teman ya. Nah pertanyaannya mampu nggak? Kalau mampu silahkan, tapi itu nggak bisa diduplikasi ya. Yang orang punya hebat paling cuma nggak ada 0,5% pun nggak ada teman-teman. Artinya udah pasti nggak bisa ya. Ini hanya sebagai bonus pembuka menurut saya, bonus sponsor ini. Nah ini bonus A, ini juga bonus pembuka. Nah ini adalah uang besar yang pertama. Jadi teman-teman harus pahami konsep bagaimana bonus pairing ini terjadi ya. Jadi di AFC ini kita hanya bisa menaruh 2 orang aja di sini. Di bawah kita hanya 2 orang. Kalau kita punya bawah lagi satu orang boleh nggak ditaruh di samping-sampingnya di kiri sini dan di kanan? Nggak bisa. Ini udah sistem teman-teman ya. Ketika teman-teman punya orang anggota baru, prospek lagi yang bisa adalah ditaruh di bawahnya yang di atas. Ini juga sama. Nah, programnya seperti ini teman-teman ya. Nah, konsep dari bonus pasangan ini, ketika di kiri bertambah dan di kanan bertambah, ini akan dapat uang terus. Namanya juga bonus pasangan ya. Dan ini bertumbuh sampai unlimited pun teman-teman tetap dapat. Walaupun teman-teman tidak bisa mengetahui ini jaringan mana yang lagi closing hari ini, di sebelah mana, tetap akan dihitung. Karena ini sistem. Kalau nggak ada sistem bisa lupa ya. Tapi ini tersistem teman-teman ya. Mau jaringan teman-teman di luar kota lagi input, di luar pulau lagi input, di kiri dan di kanan. Jangan khawatir, teman-teman dapat. Nah, ini paham dulu ya. Nah, namun bonus ini teman-teman juga perlu tahu ini dibatasin. Kalau diamond 200 pasang atau 660 juta. Kalau safir 260 pasang atau 210 juta per bulan. Kalau ruby 10 pasang atau 45 juta. Nah, besar kecilnya bonus pasangan ini teman-teman harus ingat ya. Kalau paketnya diamond 300, safir 200, kalau ruby 150.000. Jadi kalau bagi teman-teman yang mulai ruby pun nggak usah khawatir ya. Karena bisa di-upgrade. Tinggal beli selisihnya aja. Nah, dan ini pun bisa dimulai dengan beli 1 box aja. Ketika sampai 6 box, teman-teman bisa berubah safir. Bonusnya langsung berubah. Ketika 12 box, jadi diamond. Bonusnya juga berubah ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini potensinya ini teman-teman ya. Pertama 200 dibayar 10 pairing pertama dibayar 300.000, selanjutnya dibayar 100.000. Makanya potensinya per hari itu 22 juta. Kayak Pak Ardian tiap malam 22 juta. Yang Busido tiap malam 22 juta. Tahu nggak dari mana? Nggak tahu karena udah besar perkembangannya. Nah inilah mesin duit ya teman-teman ya. Makanya nggak heran dia bisa kebeli macam-macam. Modalnya berapa sih? Hanya 20 jutaan. Nah kira-kira kalau bisnis konvensional seperti Pak Ardian kalau kemarin saya total 2 tahun itu dia mencapai 20 miliar ya, hampir 20 miliar. Kira-kira kalau kita mau bisnis konvensional modalnya berapa? Nah, teman-teman hitung sendiri ya. Tapi di AFC hanya cukup modal 1 diamond. 20 juta ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau safir ini 10 pairing pertama dibayar 200.000. Nah, selanjutnya dibayar 100.000 ya. Ini teman-teman udah tahu lah ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami di sini. Nah, ini yang jarang teman-teman lihat. Ini adalah kekuatan dari bonus pairing ya. Teman-teman bisa lihat ya. Misalkan teman mulai ya di kolom kiri 12 bulan. Nah, saya mulai dari join ruby aja. Nggak usah muluk-muluk yang diamond. Ya, teman-teman di bulan pertama Anda dapatkan 2 orang. Ini hanya ilustrasi yang paling dasar ya. Satu Anda posting di kiri ruby, yang di kanan ruby. Ketika terjadi ini teman-teman dapat 1 pasang kan. Nah, tinggal dilihat. Kalau teman-teman ambil paketnya diamond, bonus pasangannya 300.000. Kalau safir 200.000. Ini jelas nih, semakin jelas. Kalau teman-teman paketnya ruby, teman-teman dapat 150.000. Nah, konsep ini 2 orang ini jangan ditinggal karena ini bukan konsep jualan. Ini konsep duplikasi. Ajarin 2 orang ini mengerti dan paham benar-benar tentang produknya. Dia minum, dia bangun impian seperti tadi. Nah, setelah paham, lakukan sesuai seperti kita. Dalam bulan itu cari 2 orang aja yang punya modal 3,4 kalau bisnis. Nah, anggap aja 3,4
kalau untuk bisnis kan nggak besar ya teman-teman, apalagi dapat makanan yang luar biasa ya di saat pandemi COVID ini kita sangat terbantu ya. Nah, anggap aja nih di bulan pertama dia paham, 2 orang ini kemudian dia cari di bulan kedua. Anggap aja 2 orang ini masing-masing cari 2. Artinya ada dapat si A dapat 2 orang di kiri, si B dapat 2 orang di kanan. Yang cari AB ini ya, teman-teman ya, yang orang ini ya. Maka ketika terjadi 2 ruby di kiri, 2 ruby di kanan, kita dapat 2 pasang. Maka kalau kita ambilnya diamond, kita dapat 600.000, kalau safir 400.000, kalau ruby 300.000. Pertanyaannya yang cari kita atau prospek kita. Nah, teman-teman paham ya? Ini bonus karena bukan kita yang cari, ini adalah duplikasi dari prospek kita. Dia cari dua-dua. Nah, inilah gunanya sistem kalau kita paham ya, teman-teman ya. Ketika orangnya bertumbuh, ini adalah aset. Karena orang kita, mitra kita adalah aset ya. Ketika bertumbuh, kita dapat. Nah, bulan kedua, 4 orang ini diajak training, diedukasi. Ketika semangatnya sama, frekuensinya sama, masing-masing cari 2. Nah, di bulan ketiga, ini akan sama nih teman-teman. Walaupun bukan kita yang cari, ini lihat hasilnya ya. Kita dapat bonus pairing 1.200.000, kalau safir 800, kalau ruby 600. Nah, teman-teman lihat ya, 1, 2, 3 kelihatannya masih kecil. Coba lihat, kalau duplikasi ini berjalan terus teman-teman. Di bulan ke-12, teman-teman akan kaget. Karena ini berkembangnya bukan faktor tambah. Seperti yang tadi ilustrasi orang kerja ya, waktunya cuma tambah. Ini adalah faktor kali. Teman-teman akan kaget kalau dengan ini tiba-tiba membernya jadi banyak. Seperti saya teman-teman ya. Saya sponsor nggak sampai 30 orang. Tapi member saya udah hampir 6.000 teman-teman. Dalam waktu hampir 2 tahun ya. Ini setahun setengah ya saya jalankan ya. Lihat hasil duplikasinya luar biasa ya. Nah total ini ya bonus pairing aja. Ini 1,2 miliar setahun teman-teman. Kalau yang safir 600, kalau yang ruby 200. Nah, tadi saya katakan, kenapa uang teman-teman nggak lihat uang besarnya? Karena dia nggak melihat ini. Meskipun joinnya ruby dimulai seperti Pak Safiuddin, nah ketika dia rame, jangan lupa untuk dia upgrade. Nah, teman-teman ya, sehingga ketika dia upgrade ke diamond, ini akan berubah menjadi seperti ini. Makanya kalau Pak Niko bilang minimal 1 tahun samurai itu nggak salah. Karena menurut ini di bulan ke-11 samurai. Nah saya di bulan ke-7 samurai. Ada yang di bulan di bawah saya yang generasi milenial itu lebih canggih-canggih karena dia memang digital marketing udah lebih hebat. Cuma 5 bulan, ada yang 3-4 bulan sudah jadi samurai. Artinya ada percepatan ya dengan teknologi ya teman-teman ya. Nah kalau setahun, nah ini dengan jalan ini ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman sendiri dengan modal 3-20 juta dalam waktu 1 tahun bisa dirubah menjadi 1 miliar. Ini belum lagi bonus samurai ya, ditambah 75 juta. Kira-kira worth it nggak? Sesederhana ini teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat lagi. Kalau ternyata ini rame, dia seperti ruby, dia upgrade lagi ke diamond, nambah lagi nggak di sini? Sini semua dari ruby, semua dia upgrade, ada yang safir, ada yang diamond. Ini bonus pairingnya juga bertambah lagi teman-teman. Nah, mulai paham ya. Ketika ini upgrade aja, dikulik-kulik dikit-dikit, orangnya udah mulai paham. Udah saya upgrade semua. Maka pemasukan kita akan lebih bertambah lagi di sini. Mau cepat lagi teman-teman? 12 bulan mau cepat lagi nggak? Nah, teman-teman lihat ya. Bulan ini teman-teman ganti minggu aja. Nah, rumusnya begitu ya. Kalau ini 12 bulan, setiap bulannya 22, teman-teman ganti minggu. Setiap minggu memang kerjanya lebih berat. Anda rekrut 2, duplikasi 2, kerjanya siang malam. Seperti yang dilakukan busido-busido kita ya. Nggak tahu, pertama membangun itu ya jungkir balik semua. Nah, hasilnya juga luar biasa. Nah, teman-teman lihat, ini baru 2. Bagaimana kalau dalam bulan pertama atau minggu pertama, teman-teman bisa closing 10 orang? Nah, pasti hitungannya akan lebih beda lagi. Nangkap ya kira-kira teman-teman ya. Jadi bukan cuma jualan, terus aset Anda tinggalin seperti Bu Sri Mulyani bilang, asetnya ditinggalin, kita kerja keras, cari orang lagi, padahal ini aset yang membuat kita kaya. Nah, semoga dengan ilustrasi ini membuat teman-teman semakin paham, layak nggak sih AFC dikerjakan? Makanya saya mati-matian di sini ya, karena lihat ini.
Nah, uang besar keduanya, teman-teman udah paham? Kita ada punya 3 uang besar, teman-teman ya. Nah, sistemnya teman-teman udah tahu ya, 80 bisa diuangkan, 20% ini bisa ditukar dengan produk. Dan ini yang membuat bonus bulanan. Ini adalah uang besar kedua. Tapi hari ini saya nggak bahas mendetail, saya hanya bahas ilustrasinya aja, potensinya aja, supaya teman-teman paham. Walaupun teman-teman bikin satu titik, nggak usah khawatir ya. Kita lihat. Ya, ini 20% bisa ditukar seperti ini. Nah, ini yang melahirkan bonus bulanan ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman tahu nggak? Bonus bulanan ini ketika teman-teman mencapai 1650, teman-teman akan dibagi menjadi 10 level. Ini yang saya nggak temukan di network lainnya, bahwa satu orang dibayar 75.000. Rata-rata setahu saya paling besar cuma 20.000, 25.000. Tapi AFC luar biasa ya. Setiap orang ini dibagi ya di level 1, level 2, 75.000. Level 3 sampai 10-nya aja udah paling besar, 37.500. Lah kok kecil Pak Bambang? Nah, kita lihat faktor kali. Kalau faktor tambah ya kecil. 75 tambah yang level 2 75 kecil. Tapi kita bicara faktor kali ya, teman-teman ya, lihat. Dan ini berdasarkan dengan apa yang Anda sponsor ya. Jadi level 1 ini ketika Anda mensponsori langsung, ini namanya level 1. Ketika teman Anda yang Anda sponsori mensponsorin orang, ini namanya level 2 Anda, dan seterusnya ya. Luar biasa nggak? Anda dibayar sampai 10 turunan. Nah, ini yang potensi besar yang jarang orang lihat. Makanya nggak gerak, nggak ada duitnya. Nah, kita lihat duitnya berapa di AFC. Nah, kalau duplikasi Anda 5, sponsornya 5 orang, kemudian Anda sponsori 5 orang. Tadi kan di awal saya bilang ilustrasi bonus pairing kan 2. Kalau 5, kalau 10 bagaimana? Nah, kita ambil tengah-tengahnya ya. Kalau Anda sponsor langsung 5 orang, kemudian Anda menduplikasi lagi, Anda harus sponsor lagi yang gerak 5 orang. Nah, lihat. Dari faktor 55 ini di 10 level, potensinya kita lihat ya. Tadi level 1, level 2 kan dibayar 75. Kalau orang itu qualified bonus bulanan ya, 75 kali 5, 375. Nah, ini syaratnya kalau Anda punya bonusnya 500.000, Anda bisa makan level pertama. Kalau bonus Anda 500 sampai 1 juta, Anda bisa makan level sampai level 2. Nah, kalau 25 orang ini kali 75, berarti bonus Anda di bulan pertama, kalau Anda penghasilannya ini 375 ditambah 1.875. Anggap aja deh bonus Anda total dalam sebulan 10 juta ya, Anda makan semua ya. Kita lihat nih potensi yang dahsyat ya. Ini dibayar unlimited, tidak ada pembatasan seperti bonus pairing. Bonus pairing diamond cuma dibatasin per bulan 600 juta ya. Kalau ini tanpa batas teman-teman ya. Kita lihat total potensinya kalau ini metrik sempurna ini bisa 400 miliar lebih, dan itu dibayar dalam 1 bulan. Dahsyat ya teman-teman. Nah, banyak orang nggak paham di sini, kekuatan AFC ini luar biasa. Udah deh, nggak usah bilang 100%, kita anggap 1% aja deh dari 400 miliar 1 bulan. 4 miliar teman-teman. Masih kurang nggak? Setiap bulan dari bonus bulanan Anda terima 4 miliar. Kalau bonus pasangan kan mentok 660 juta ya, tapi bonus bulanannya tambahnya 4 miliar. Kira-kira cukup nggak? Nah, syaratnya ini Anda harus mengembangkan jaringan. Kalau Anda jualan, bonusnya ini nggak muncul, nggak bisa maksimal. Makanya teman-teman dalam berbisnis AFC harus paham tentang sistemnya. Bagaimana mengelola sistem ini sampai di mana, teman-teman ya. Ini adalah sistem duplikasi, sistem pembinaan. Ya, kalau nggak cukup, edukasi teman-teman bisa sampai 2%, 3% ya. Orang kalau produk teman-teman syaratnya adalah apa? Produk yang dikonsumsi. Nah, AFC udah biasa kan, produknya dibutuhkan setiap bulan. Makanya apa? Asumsi saya benar, orang pasti membutuhkan minimal 1 produk setiap bulan. Kalau kita membina member kita, dia bisa menjadi konsumer yang baik. Karena memang produk kita dibutuhkan ya. Saya sendiri untuk seorang aja butuhnya 2 sepasang. Belum istri saya, belum orang tua. Sebetulnya udah lebih-lebih teman-teman ya. Nah, ini hanya perlu waktu 2-3 tahun baru kelihatan lumayan.
Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ini layak nggak sih kita perjuangkan dari modal cuma 3-20 juta, kita punya potensi 4 miliar, nggak usah sampai ini deh, 1% aja. Dari total ini, 4 miliar nih potensinya teman-teman. Dan ini pas up ya, ini yang luar biasa ya. Oke, uang besar yang ketiga teman-teman, ini adalah di bonus tahunan. Teman-teman mungkin udah tahu ya, ini ada tambahannya teman-teman ya. Kalau Anda toreda, Anda dapat tambahan lagi 5 juta. Kalau Ronin 25 juta, kalau Samurai aja 75 juta. Kita kerja sama orang THR. Ada nggak yang terima 75 juta per tahun? Mungkin ada. Cuma piramida kan, paling hanya berapa orang di perusahaan, nggak bisa sama kan. Kalau di sini kita enak. Kita dihargain sesuai dengan effort kita. Sesuai dengan perjuangan kita. Kalau Shogun berapa? Mantap ini 575 juta teman-teman ya. Nah kalau Daimyo lebih hebat lagi. Bonus tahunan dibayar 1,8 miliar. Dan ini diulang-ulang teman-teman. Ini yang saya suka. Bushido 3,5 miliar. Nah, yang sudah jadi Bushido pasti auto Bushido ya. Sama seperti Pak Budi Darwin. Waktu dulu Bushido. Tahun ini Bushido lagi ya. Nanti tahun depan juga pasti Bushido teman-teman. Ini tiap tahun dibayar. Kira-kira ada nggak? Saya belum pernah ketemu nih marketing plan seperti ini. Makanya saya perjuangan benar-benar saya pelajarin, ini nggak main-main karena perusahaan AFC ini bisa merubah, mewujudkan mimpi-mimpi orang. Dari yang nggak dari yang nggak mungkin dengan AFC bisa menjadi mungkin. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah ini seperti yang pernah di Budi Darwin ya, strateginya seperti ini teman-teman ya. Anda mau pasang 1 titik, 3 titik, tapi penyusunannya di sini ya. Walaupun Anda mulai dari ruby pun usahakan seperti ini ya. Kalau di Pak Budi, ini setiap orang beda-beda ya. Maksimalnya memang bagusnya idealnya 50 kiri, 50 kanan. Karena untuk mencapai 2 orang, yang tadi saya ilustrasikan, yang 2 jalan, belum tentu kita rekrut 2 orang, 2 orangnya mau. Makanya kita butuh hukum Pareto. Kalau Pak Budi Darwin 50-50, kalau ada 10 kiri, 10 kanan yang jalan, wah enak, udah selesai ya. Nah di sini teman-teman bikin target tadi yang saya bilang toreda berapa bulan. Nah ini caranya. Anda usahakan Anda rekrut 10 di kiri, di 10 di kanan. Cicil, jangan langsung 50. Kalau 50 kan kebanyakan. Budget Anda 10 kiri, 10 kanan dulu. Itu selesaikan dulu teman-teman ya. Kalau udah selesai baru ke plan berikutnya. Jadi Anda dipotong-potong. Seperti makan roti yang besar kalau nggak mampu, dicicil, makanya dikit-dikit, sisanya disimpan besok. Jadi semua masuk. Nah, plannya seperti itu, supaya teman-teman nggak merasa terbeban. Atau dulu, kita harus paksa diri kita sedikit kan, karena kan impian kita kan besar. Paksa dikit. Minimal dalam 10 bulan, kita dapat 10 orang dulu deh, 5 di kiri, 5 di kanan. Bulan berikutnya sama, 5 di kiri, 5 di kanan. Baru kita mulai ajak ke training, ke apa, jangan langsung ditinggal teman-teman. Ya, karena ini aset kita. Nah, sama ini kalau versi saya teman-teman ya, saya selalu membuat pembelajaran supaya mitra-mitra saya paham ya. Ini boleh nih. Pertama, teman-teman bisa bikinnya macam-macam ya, tergantung upline-nya teman-teman ya. Ini kalau saya bikinnya seperti ini karena dengan pendidikan yang benar akan menciptakan member yang sukses. Nah, kita ajak nih teman kita ikutin LOP nih baik Zoom atau maupun offline ya. Terus seminar-seminar sama dokter biar semakin paham ya. Ketika prospek, ketika ada orang tanya tentang produk, dia udah paham, jadi orang tambah yakin. Nah yang kedua, step yang kedua teman-teman ikutin ini setiap Senin ya, seperti hari ini ya, supaya tambah paham. Karena ada bilang peribahasa, tak kenal maka tak sayang ya kan. Kalau Anda belum mengenalin AFC maka nggak sayang, makanya hanya biasa-biasa aja, padahal lebih ekspektasinya dari itu ya. Kemudian Anda lengkapin pengembangan diri. Maksudnya apa? Ketika Anda menjalankan bisnis AFC yang dahsyat ini, tapi mindset kita masih mindset yang lama seperti yang tadi, maka Anda akan nggak maksimal. Anda pun harus di-upgrade. Ya, handphone pun Anda di-upgrade kan. Sekarang ada Android 9 sampai 10 ya mungkin. Tapi kalau pakai yang versi lama yang RAM-nya cuma 1, kira-kira bisa jalan nggak? Ya kan? Nggak bisa kan. Minimal RAM sekarang 4. Ya kan? Nah, HP pun di-upgrade sesuai dengan perkembangan teknologinya. Nah, kita pun juga sama.
ini AFC bisnis luar biasa. Jadi kita pantaskan diri kita untuk menjadi orang yang layak, menerima sesuai dengan impian kita. Saya pantas, saya layak dapat rumah baru. Saya layak di AFC dapat mobil bagus, dapat komunitas yang bagus. Nah, cara membuat mindset kita menjadi cerah, Anda harus ikut training-training ya yang diadakan di kantor, pengembangan diri. Ini perlu ya teman-teman ya. Karena Anda harus riset ulang. Selama program Anda nggak di-reset, Anda akan mungkin terhambat. Jadi Anda harus riset ya. Kalau di saya selalu adakan training break the limit. Nah, teman-teman juga boleh ikut. Saya selalu terbuka ya. Kalau ada nanti saya posting di Facebook atau ada di e-starter kit, teman-teman juga boleh ikut. Nah, bicara e-starter kit, saya mau sharing dikit. Teman-teman juga punya alat bantu. Kalau belum punya starter kit atau apapun, bisa download di Play Store ya. Ini untuk memudahkan kita memahami bisnis AFC. Nah, teman-teman bisa download. Ini baru Android aja. Ini versi saya. Teman-teman mau download juga boleh. Nah, apa sih starter kit ini? Ini untuk mempelajari kita supaya kita lebih mudah ya. Isinya seperti ini ya. Ada seminar-seminar, ada apa. Kemudian ada product knowledge, ada video list ya. Terus video list isinya apa? Nah, kalau upline-nya lagi sibuk atau upline-nya lagi nggak bisa ditemuin, kita bisa belajar dari sini nih, teman-teman ya. Kita ada tutorialnya, testimoninya. Jadi, salah satu kelebihannya tidak memakan memori handphone Anda. Ya, sini ada kumpulan video semua, ada di sini semua. Sehingga kita lebih paham bisnis AFC, sehingga lebih enak menjalankan. Nah, ini ada training saya. Kira-kira seperti itu. Jadi, akhir dari slide ini, akhir dari sharing saya teman-teman, dan teman-teman jangan lewatkan momentumnya AFC ya teman-teman ya, nanti kemana-mana ini luar biasa, manfaatkan untuk meraih impian teman-teman sendiri. Oke, sampai di sini sharing saya kembalikan lagi ke Pak Angga teman-teman. Selamat malam. Halo Pak Angga. Oke. Ya Pak. Ya, selesai Pak Angga sharing saya. Semoga teman-teman ya terbantu, bermanfaat semuanya. Siap. Oke, kalau gitu teman-teman mungkin kita sudahi saja acara hari ini. Buat teman-teman yang belum datangnya telat atau apa gitu, mohon maaf banget hari ini nggak ada ulangan. Tapi bisa dicek nanti kita pasti bakal banyak yang kayak begini lagi. Nanti kita Pak Bambang kita minta tolong lagi aja buat teman-teman yang kalau masih belum puas kan. Nah, oke, kalau gitu. Terima kasih teman-teman semua. Semoga malam ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you, selamat malam. Thank you Pak Bambang waktunya. Ya, thank you semua. Selamat malam teman-teman semuanya.